Tahun 81. Sudah tahun 81. Jadi kepemilikan bisnis toko ini apakah milik Bapak? Iya. Semisal ada faktor internal sama eksternal atau dari luar yang mempengaruhi jalannya UMKM ini, apakah ada? Ya emang wira swasta itu harus pakai uang. Nah kendalanya ya ini corona ini, terus ini resesi, ada corona ada resesi. Ini kendalanya berat untuk merangkak lagi, ya harus berjuang. Jadi kalau untuk sistem penjagaan UMKM ini apakah dijaga oleh Bapak? Iya, Setiap harinya dijaga oleh ini Bapak. sama anak-anak. Jadi semisal untuk stok bahan bakunya kira-kira juga gimana Pak? Kalau ini dari ini aja, beras, ada. Nah, salah satu UMKM yang saya ambil pada kali ini adalah UMKM Restujaya Jajanan Khas Gresik. Nah, UMKM Restujaya ini merupakan unit usaha yang sudah berdiri sejak tahun 1981 dan masih berdiri sampai sekarang. Dengan produk yang dijualnya merupakan olahan pada bidang pertanian yang diolah dengan banyak variasi meliputi aneka kerupuk dan makanan khas Gresik lainnya. Dahulu, mitra atau usaha ini tuh menjual budak atau jajanan khas Gresik ini hanya 2 unit pada wilayah tersebut, yakni yang pertama ada milik Bapak Effendi yang saya wawancarai kali ini, dan yang kedua ada toko Sari Kelapa. Namun seiring waktu mengalami perkembangan dan menjadi banyak seperti sekarang ini. Nah, adapun produk yang dijualnya meliputi jenang jubung, kerupuk bawang, madu bongso, suar suwir, dan jajanan tradisional khas daerah lainnya. Jadi pada UMKM ini tidak hanya menjual produk khas Gresik saja, tetapi melainkan juga dari beberapa kota lain seperti Surabaya dan juga Jember. Produk unggulan dari UMKM ini adalah pudak. Nah, pudak ini merupakan kuliner khas Gresik yang sudah ada sejak dahulu dan terus berkembang dengan berbagai variasi sampai sekarang. Dengan harga jual produk ini cukup terjangkau, yakni di antara Rp14.000 sampai Rp25.000 tergantung pada besar kecil serta varian produk-produk tersebut. Nah, pasti pada penasaran nih, di mana sih letaknya? Nah, alamat dari UMKM Restujaya ini berada pada Jalan Sindujoyo nomor 121 Gresik. Kawasan Sindujoyo ini merupakan sentral oleh-oleh khas Gresik. Letaknya cukup dekat dari Pasar Gresik yang merupakan pasar yang menjadi ikon kota Gresik. Nah, yakni sekitar kurang lebih 100 meter dari Pasar Gresik. Kawasan dan letak yang strategis serta jangkauannya yang mudah menjadi alasan berdirinya UMKM ini karena banyak orang yang lalu lalang saat akan menuju ke Pasar Gresik. Dan hal tersebut merupakan peluang bagi UMKM ini agar dapat menjangkau para konsumennya. Selain itu, latar belakang pendirian UMKM ini adalah untuk mempertahankan popularitas dari makanan khas tradisional Gresik seperti pudak dan juga jenang jubung. Nah, jam operasional dari UMKM ini adalah pada pagi sampai petang hari, yakni pada pukul 9 sampai pukul 5 sore. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis aspek usaha. Yang pertama meliputi bentuk kepemilikan bisnis.
Bentuk kepemilikan bisnis dari UMKM Restu Jaya ini merupakan dimiliki oleh perseorangan, yakni satu orang yang menjadi pemilik usaha, yaitu milik Bapak Effendi selaku yang saya wawancarai. Jadi UMKM ini mempunyai tanggung jawab sekaligus kuasa yang tak terbatas atas usaha beserta aset-aset yang dimilikinya. Semua resiko yang terjadi pada UMKM ini sepenuhnya beliau beserta keluarga yang menanggungnya. UMKM ini memiliki karyawan yang sepenuhnya merupakan bagian dari anggota keluarga serta para kerabat terdekat. Namun dahulu, kata beliau, Bapak Effendi, sempat memiliki banyak karyawan dan banyak karyawan tersebut seiring berjalannya waktu untuk keluar dan memutuskan untuk membuka dan menjalankan usahanya sendiri. Oleh karena itu, saat ini banyak di sekitar wilayah tersebut yang menjual produk semacamnya. Untuk sistem penjagaan toko ini ditangani langsung oleh beliau dan juga keluarganya, karena UMKM ini berdiri menjadi satu dalam bagian rumah, sehingga yang menjaga adalah pihak keluarga beliau sendiri. Lalu analisa kedua meliputi lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis ini terbagi menjadi dua, ada lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Untuk lingkungan bisnis internal UMKM ini mengacu pada lingkungan yang bersentuhan langsung dengan UMKM dan dapat memengaruhi kegiatan bisnis dalam kesehariannya. Nah, meliputi faktor-faktor pesaing, pemasok, pelanggan, serta karyawan. Untuk faktor pesaing, antara lain banyaknya UMKM serupa yang menjual produk yang sama dengan nama UMKM yang berbeda. Lalu yang kedua ada faktor pemasok yang menyediakan produk mentah atau bahan baku. Nah, bahan baku yang diperoleh untuk melakukan produksi berasal dari luar, yakni melalui oknum-oknum seperti pasar, agen maupun dari petani secara langsung di daerah Gresik. Bahan baku untuk pembuatannya antara lain beras, santan kelapa, serta bahan-bahan lain dalam pembuatan pudak. Lalu untuk tak lupa pula kemasannya pudak ini terbuat dari daun lontar yang dikeringkan serta dijahit dengan alur L tanpa sudut dan kemudian diikat menyerupai bentuk kuncup. Nah, pengemasan yang unik ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri sampai sekarang akan produk pudak ini. Selain itu, ada faktor pelanggan yakni konsumen yang menjangkau produk UMKM ini, dan yang terakhir ada faktor karyawan yang sepenuhnya merupakan bagian dari anggota keluarga serta para kerabat. Selanjutnya ada lingkungan bisnis eksternal. Nah, lingkungan bisnis eksternal ini mengacu pada faktor-faktor luar yang memengaruhi kinerja UMKM, meliputi pengambilan keputusan dan juga strategi UMKM. Faktor-faktornya meliputi yang pertama ada ekonomi dan yang kedua ada sosial. Dalam faktor ekonomi, sebagai wira swasta harus siap akan resiko yang menimpa suatu usaha pada masa tertentu. Seperti contohnya resiko pandemi COVID-19 yang semula pesanan dan penjualan produk melonjak naik, kini menjadi turun drastis. Omset yang dicapai saat sebelum COVID bisa mencapai 3-5 juta tergantung dengan banyaknya pemesanan. Namun pada saat pandemi melanda dan berdampak pada UMKM ini, kini omsetnya menjadi turun drastis yakni sekitar 1-2 juta per bulannya. Selain itu, ada faktor sosial, yakni perubahan sosial masyarakat yang semula dulunya suka dengan makanan tradisional. Namun sekarang, dengan merajalelahnya makanan-makanan modern, kini banyak masyarakat yang beralih ke produk modern tersebut. Sehingga daya minat konsumen terhadap produk khas daerah ini mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Nah, untuk analisis bisnis yang ketiga yakni ada struktur organisasi. Yakni struktur organisasi UMKM Restu Jaya ini, Bapak Effendi sebagai pemilik dan juga pendiri UMKM ini dengan karyawannya meliputi anggota keluarga beserta kerabatnya. Nah, yang keempat ada manajemen sumber daya manusia, meliputi proses produksi, pemasaran, pengemasan, serta keuangan yang seluruhnya dilakukan oleh Bapak Effendi beserta keluarganya sendiri. Nah, untuk produk utama yang diolah sendiri yakni ada pudak dan juga jenang jubung. Untuk bahan baku diperoleh dari dalam kota seperti bahan baku beras, santan kelapa, dan bahan-bahan lainnya, serta kemasan produk pudak dan juga jenang jubung. Lalu untuk sistem pemasaran dilakukan secara online dan juga offline. Secara offline ini melalui penjualan pada UMKM atau outlet usaha yakni UMKM Restu Jaya ini. Lalu secara online-nya, UMKM ini hanya melalui via telepon seluler yang tertera pada nomor 03171213573. Nah, jika ingin melakukan pemesanan serta pembelian produk ini bisa dilakukan dengan melalui datang langsung ke outlet atau menghubungi kontak yang tertera. Analisis usaha yang terakhir, yang kelima ada tanggung jawab sosial. Nah, UMKM Restu Jaya ini memiliki tanggung jawab sosial dengan berkolaborasi dengan unit kelurahan dan mensuplai oleh-oleh pada berbagai tempat wisata di Gresik. Nah, untuk bentuk tanggung jawab sosial ini bisa dilakukan dengan pembagian salah satu produknya ke masyarakat sekitar juga.